Shalom. Hai anak-anak teacher. Selamat pagi anak-anak cerdas dan kreatif. Semoga dalam keadaan sehat dan sukacita ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, teacher minta kamu berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak teacher, hari ini kita kembali belajar tematik tema 6F, menuju masyarakat sehat, muatan IPA, menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi, dan muatan SBDP, yaitu KD31 membuat reklame. Apakah anak-anak teacher sudah siap sedia untuk belajar? Alright, thank you. Kita menggunakan penerbit Erlangga ya. Buka bukunya halaman 62. Di sana kamu akan melihat gambar yang menunjukkan Made dan Kak Wayan. Kak Wayan ini lebih tua dari si Made, usianya sudah 15 tahun. Tentu ciri-ciri fisik Made dan Kak Wayan memang berbeda ya. Made masih anak-anak, sedangkan Kak Wayan sudah masuk masa pubertas atau remaja. Masih ingatkah kamu apa ciri-ciri ketika masuk masa pubertas atau remaja? Masih ya tentunya ya. Oleh sebab itu, mari mengidentifikasi diri kamu sendiri. Jadi sekarang waktunya untuk kamu mengidentifikasi diri kamu. Apakah kamu masih dalam fase anak-anak atau sudah masuk fase remaja? Perhatikan pada halaman 63, di sana ada tabel. Jadi cukup kamu centang jika sudah. Jika belum, dikosongkan saja ya. Begitu juga untuk anak laki-laki. Di sana juga ada tabel yang bisa kamu centang jika kamu sudah mengalaminya. Ya. Nah, berdasarkan nanti isi tabel tersebut, kira-kira apa kesimpulan kamu? Apakah kamu sudah masuk pada fase remaja, pubertas, atau masih fase anak-anak? Kamu bisa menyimpulkan diri kamu sendiri, oke? Bisa ya? Nah, pada pembelajaran sebelumnya kamu telah mempelajari ciri-ciri pubertas ya. Oleh sebab itu hari ini teacher memberikan kamu project. Ini adalah membuat produk ya. Membuat produk. Kamu bisa buka buku kamu halaman 69. Yaitu membuat kartu informasi tentang ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan juga perempuan. Ya. Nah, sebenarnya di buku kamu itu diminta buatlah kelompok dengan 4 teman. Tetapi oleh karena situasi, kamu masih harus belajar secara daring di rumah. Kamu boleh mengerjakannya secara mandiri, secara pribadi ya nak. Jadi siapkan kertas karton. Usahakan harus kertas yang tebal ya. Yang ukurannya 10 x 15 cm. Oke. Jika kamu laki-laki, cukup kamu buat kartu informasi pubertas laki-laki. Jika kamu adalah anak perempuan, cukup kamu buat kartu informasi pubertas untuk anak perempuan. Teacher harap kamu benar-benar membuatnya dengan kreativitas kamu. Buat gambarnya, lalu tulisan yang rapi dan jelas, berikan kreasi warna dan lain sebagainya. Teacher memberikan kamu waktu untuk mengerjakan kartu informasi pubertas ini
selama 4 hari. Oke, jadi kamu bisa mengumpulkannya atau mengirimkannya kepada teacher di hari Sabtu yang akan datang, oke? Bisa ya anak-anak teacher ya? Please do your best, oke? Nah, kamu telah mempelajari semua hal yang berhubungan dengan pubertas atau masa remaja ya. Tentu masih ingat kan apa ciri-cirinya? Lalu bagaimana menyikapi masa pubertas? Jadi, supaya kamu bisa mereview kembali tentang ciri-ciri pubertas, oleh sebab itu, coba kamu tuliskan pada tabel halaman 89. Pada halaman 89 di sana ada tabel ciri-ciri pubertas anak laki-laki dan ciri-ciri pubertas anak perempuan. Nah, ini sebenarnya tidak perlu lagi mencari ya. Cukup kamu mengingat, lalu kamu tulis ulang pada tabel tersebut. Supaya tidak lupa. Bisa anak-anak teacher ya? Good job. Nah, cara menjaga kesehatan dan tingkah laku pada masa pubertas. Lihat pada halaman 104 dan 105. Ingat anak-anak teacher, ketika kamu memasuki fase pubertas, maka ada hal-hal yang harus kamu perhatikan. Termasuk cara menjaga kesehatan dan juga menjaga tingkah laku kamu. Ya. Buka buku kamu di halaman 104 dan 105. Yang pertama adalah melakukan pola hidup sehat. Makan makanan yang sehat bergizi seimbang, istirahat yang cukup, dan berolahraga secara teratur. Kemudian juga menjaga kebersihan tubuh. Ya, di awal tema F, kita sudah belajar bahwa ketika memasuki fase pubertas, kamu harus senantiasa menjaga kebersihan tubuh. Rajin mencuci muka, kemudian hal ini akan mencegah timbulnya jerawat ya. Lalu yang berikutnya, bagaimana dengan tingkah laku? Pada fase remaja ada masa penyesuaian diri dan biasanya sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan. Oleh sebab itu, kamu harus berhati-hati dalam memilih teman bergaul. Pada masa pubertas sebaiknya kamu melakukan hal-hal yang positif. Contohnya apa? Lihat di halaman 105. Bentengi diri dengan ilmu agama supaya terhindar dari perbuatan terlarang dan berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, memilih teman yang baik. Ketiga, manfaatkan gawai dengan cara yang bijaksana. Ya, gawai tahu maksudnya kan? Gadget. Pokoknya yang menggunakan internet ya. Keempat, melakukan hobi atau aktivitas yang positif, misalnya olahraga, melukis, bermain musik, dan lain sebagainya yang masih positif. Serta patuhilah nasihat orang tua dan guru kamu. Jadi dengan demikian, teacher yakin anak-anak teacher yang saat ini mulai memasuki fase remaja akan hidup sehat dan akan selalu menjadi anak yang berada di jalur yang baik dan benar. Nah, pendidikan merupakan salah satu hal utama dalam mencapai kesejahteraan yang dimulai dari keluarga. Tahukah kamu salah satu cara untuk mengkampanyekan peran orang tua maupun keluarga dalam pendidikan adalah membuatnya dalam bentuk poster. Siapa yang masih ingat pada tema-tema sebelumnya bahwa poster merupakan salah satu bentuk reklame? Masih ingat ya reklame? Benar sekali, reklame merupakan suatu karya seni rupa berupa teks dan gambar yang menarik untuk menginformasikan
sesuatu hal. Ada 3 jenis reklame. Yang pertama adalah reklame audio, contohnya iklan radio. Yang kedua, reklame visual, contohnya spanduk, poster, baliho, brosur, banner, leaflet, billboard, dan iklan media cetak seperti di majalah atau surat kabar ya. Lalu yang ketiga adalah reklame audio visual, artinya berisi suara dan gambar ya, gambar bergerak. Contohnya iklan di televisi dan juga di bioskop. Nah, ini sebenarnya hanya mereview ya, karena ini sudah pernah dipelajari dari pada tema sebelumnya, oke? Teacher minta kamu buka halaman 100. Kita akan belajar tentang baliho, yaitu jenis reklame visual berukuran besar yang berisi gambar dan tulisan menarik serta informatif untuk menginformasikan sesuatu hal. Nah, apa langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk membuat baliho? Yang pertama, tentukan tema baliho yang akan dibuat. Kedua, gunakan slogan, foto atau gambar yang menarik perhatian. Yang ketiga, gunakan poin-poin penting untuk menulis informasi pada baliho, jangan bertele-tele. Keempat, pilih jenis huruf yang sesuai dan mudah dibaca. Lalu, tuliskan semua kontak yang dapat dihubungi. Dan terakhir, cantumkan waktu penyelenggaraan. Nah, ini khusus untuk isi baliho yang berupa acara ya, sehingga harus ada dicantumkan waktu penyelenggaraannya. Paham anak-anak teacher ya? Oke, good job. Ya. Kemudian ada poster. Poster, masih ingat ya poster ini? Yaitu karya seni rupa 2 dimensi yang memuat teks dan gambar berisi ajakan atau imbauan. Nah, apa ciri-ciri poster? Yang pertama, menggunakan media kertas berukuran besar. Kedua, penyebarannya dengan cara ditempel di tempat umum. Kemudian, ada perpaduan warna yang kontras. Yang keempat, menggunakan bahasa yang singkat jelas. Kelima, terdapat slogan atau headline yang tepat sasaran sesuai dengan isi poster. Dan yang terakhir, biasanya terdapat gambar atau foto, ya disertai gambar atau foto. Baik anak-anak teacher, sampai di sini sudah cukup jelas pembahasan kita tentang reklame ya. Oke, good job nak. Nah, kamu bisa melihat contoh-contohnya di buku kamu, ada contoh baliho, juga ada contoh poster ya. Sebagai tugas tambahan selain tabel pada halaman 89 tadi, yaitu tambahannya adalah kerjakan ayo berlatih halaman 91 nomor 2. Oke, tulislah jawaban kamu dengan rapi dan jelas menggunakan pena berwarna hitam ya. Dan kirimlah tugas kamu tepat waktu kepada setiap teacher. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak teacher yang cerdas dan kreatif. Tetap semangat belajar di rumah ya. Rajin membaca buku, jaga kesehatan. Sampai bertemu pada video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, oke? God bless you, bye-bye.